Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran pagi hari ini yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Ini ada bacaan, ada edu, siput, dan kelinci. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan lompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Jadi tadi ada kelinci dan siput. Kelinci dan siput ini termasuk jenis hewan yang berbeda. Yang siput ini vertebrata. Kemudian yang kelinci ini vertebrata. Vertebrata itu apa? Vertebrata itu adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang yang berasal dari perkembangan sumbu penyongkong tubuh primer atau notochorda. Ciri-ciri hewan vertebrata: 1. Memiliki saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru, kulit, dan insang. Yang ketiga, memiliki kelenjar yang bundar dan endoksin yang menghasilkan hormon pengendali. Dan yang keempat, memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap homoineutral atau bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan. 5. Alat pencernaan memanjang mulai dari mulut hingga ke anus yang letaknya di sebelah ventral dan di belakang. 6. Berkulit epidermis atau bagian luar dan kulit endodermis atau bagian dalam. Yang ketujuh, alat reproduksi berpasangan, kecuali pada burung. Vertebrata atau invertebrata merupakan istilah yang diungkapkan oleh Chevalier de Lamarck untuk menunjuk hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan vertebrata lainnya antara lain biasanya susunan saraf berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan vertebrata itu adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, ini ada gambar siput ini. Nama organ gerak itu kaki, perut dengan bentuk pipih dan lebar. Kemudian fungsinya itu
Fungsi utama kaki perut pada siput itu adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nih, ada gambar kelinci dan siput. Karakteristik kelinci itu hewan vertebrata, bersifat herbivora, memiliki telinga yang panjang, memiliki kaki belakang yang besar dan kuat, memiliki gigi seri yang besar. Kemudian karakteristik siput itu hewan avertebrata. Siput bergerak menggunakan kaki semu. Siput berkembang biak dengan cara bertelur. Siput suka makan tumbuhan. Siput berpindah tempat seolah-olah merayap. Itulah karakteristik kelinci dan siput. Nah, organ gerak dan fungsinya ini ada yang pertama itu belalang. Organ gerak belalang itu kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya kaki depan untuk mencengkram, kaki belakang untuk melompat. Kemudian yang kedua, cacing. Organ gerak cacing itu otot yang berada di seluruh tubuh. Fungsinya bergerak dan berpindah tempat. Dan yang ketiga, ubur-ubur. Organ gerak tentakel. Fungsinya untuk bergerak dan sebagai alat perlindungan. Nah, ini ada tugas, pilihlah salah satu hewan vertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin sesuai dengan keadaan aslinya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini contohnya membuat dari plastisin. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, ini yang warna merah itu merupakan kalimat pokok atau gagasan utama. Ini warna merah. Yang warna hitam itu sebagai kalimat pengembang. Karena itu menjelaskan tentang kalimat utama atau gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian yang paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Ini yang ide pokoknya. Jadi warna merah ini ide pokok. Kemudian yang warna hitam ini kalimat pengembangnya. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Ini merupakan kalimat pengembang. Dan paragraf berikutnya ini, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ini merupakan gagasan pokok atau kalimat utama atau ide pokok.
Kemudian yang warna hitam, kenapa berjasa? Karena siput pemakan daun-daunan dan menjanjikan bagian-bagian yang kecil, menjadikan bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur. Jadi penguraian ini juga bermanfaat bagi petani, yaitu tanahnya menjadi subur. Kemudian paragraf selanjutnya, ini siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ini ide pokoknya yang warna merah. Kemudian yang warna hitam ini merupakan kalimat pengembang. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Dan paragraf selanjutnya, ini siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Ini gagasan pokoknya. Ini yang hitam, ini kalimat pengembangnya. Jadi kalimat pengembang ini merupakan uraian dari gagasan pokok. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindung oleh cangkang yang keras. Jadi siput ini dilindungi oleh cangkang yang keras. Dan paragraf selanjutnya, jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Ini merupakan kalimat atau gagasan pokoknya. Kemudian kalimat pengembangnya, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Jadi manusia itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang mempunyai kelebihan itu juga tidak boleh sombong. Kadang dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya.
baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Ini realis, jadi seperti kenyataan. Kemudian yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya ini. Nggak butuh narkoba, main bus aja. Ini karikatur. Dan yang ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Kemudian yang keempat, dekoratif. Dekoratif ini adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Sekarang ini disuruh untuk membuat siput, dengan corak gambar yang di atas tadi, pilih salah satunya. Ini tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.